Awal tahun 2024, perseteruan Inara Rusli dengan Virgon Tambunan, mantan suaminya, kembali memanas. Dalam sidang perdata kasus hak royalti yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin siang, Virgon selaku tergugat tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran Virgon membuat pihak Inara kecewa lantaran sidang yang beragendakan pemberkasan itu harus ditunda hingga 17 Januari mendatang. Lantas apa alasan yang diberikan Virgon ke pihak pengadilan terkait ketidakhadirannya? Pada hari ini sidang panggilan pertama buat gugatan kami dari prinsipal kami yaitu Ibu Inara kepada Pak Virgon dan dua PT lainnya. Juga turut tergugat ada juga direktorat dari Kementerian Hukum dan HAM. Hari ini kami sangat menyayangkan bahwa PT baik Virgon tergugat 1, tergugat 2 PT Digital Rantai Maya dan juga tergugat 3 PT Digital Rumah Publisindo tidak hadir. Kami sudah menunggu dari jam 10 sampai jam 12. Tapi tergugat pun tidak ada yang hadir sama sekali. Seperti itu. Dan hasilnya adalah hari ini ditunda jadi tanggal 17 Januari 2023. Seperti pada sidang perceraiannya dengan Inara, Virgon tak pernah datang di awal persidangan. Ia hanya datang pada saat agenda pembuktian. Namun pada kasus hak royalti, sejak awal Virgon menunjukkan sikap tidak kooperatif, bahkan dituding tidak menghormati putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memenangkan gugatan Inara. Dalam putusan yang dibacakan Pengadilan Agama Jakarta Barat November 2023 lalu, Inara berhak atas harta bersama, termasuk royalti, atas 4 lagu yang diciptakan Virgon selama pernikahan. 4 lagu itu adalah Bukti, Surat Cinta untuk Starla, Orang yang Sama, dan Saat Kau Telah Mengerti. Namun 1 minggu pasca Inara ditetapkan sebagai pemegang hak royalti 50% atas 4 lagu itu, Virgon seolah melakukan kong kali kong dengan pihak label. Bagaimana tidak, Virgon menjual dan menyerahkan eksklusivitas lagu-lagu itu kepada pihak label tanpa sepengetahuan Inara. Itu sebabnya Inara langsung menggugat Virgon atas dugaan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran pemindahan hak royalti antara Virgon dengan pihak label terjadi di wilayah hukum Jakarta Pusat. Isi gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum karena kita tahu semua kita sudah menang kemarin di Pengadilan Agama di mana kita ada hak royalti, di mana hak royalti itu adanya hak cipta dan hak cipta itu merupakan harta bersama dari antara Bapak Virgon dan juga Ibu Inara, sehingga harta bersama itu pula dalam proses pengalihannya, penjualan dan lain sebagainya itu harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, di mana Bapak Virgon melakukan pengalihan itu secara sepihak kepada PT Digital Rantai Maya dan juga PT Digital Rumah Publisindo, sehingga seharusnya perbuatan itu, pengalihan tersebut itu adalah perbuatan melawan hukum. Kemarin sudah sampai di titik pengajuan banding dari pihak Virgon ya, jadi ya ikutin aja proses hukum yang berjalan sampai hari ini. Nah ini makanya mau dibahas ntar. Aku kan, ya itu kan maksudnya gugatan yang dikabulkan sama pengadilan ya, jadi ya gimana ya kalau memang ya itu hak dia juga sih untuk mengajukan banding karena dia juga kan punya hak hukum lah untuk mengajukan itu, jadi ya sudah gitu ya nggak apa-apa. Makanya aku berharap mudah-mudahan ini nanti ke depannya bisa ada mediasi lah, jadi nggak perlu sampai berlarut-larut di jalur hukum gitu. Itu internal ya? Ya, masih setelah mungkin beres semuanya ini urusan hukum, kita akan ketemu keluarga sama keluarga untuk ngomongin masalah gimana ke depannya untuk anak-anak itu, dan itu bukan konsumsi publik. Maaf ya, aku nggak mau berkonflik lagi ya di depan anak-anak terutama, nggak bagus untuk mereka, pertumbuhan mereka. Jadi ya udah, dan mungkin kalau ada dari sisi lain mungkin memang udah nggak jodohnya, mau diapain secara hukum segala macam, nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang mantan istri saya. Itu aja sih. Terima kasih. Seperti diketahui, 4 lagu ciptaan Virgon itu laris manis di-cover oleh sederet penyanyi dan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Lalu benarkah Virgon menjual hak royalti atas 4 lagu itu kepada pihak label senilai belasan miliar? Apakah Inara juga memasukkan nilai kerugian material pada gugatan perdatanya terhadap Virgon? Kita bisa sebutkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat kita mendapatkan 50%. Cuma di sini kita tidak ada angka khusus
Tapi di sini yang kita ingin lakukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum ketika dia melakukan penjualan hak eksklusif itu ataupun hak ekonomi itu secara sendiri tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak gitu sebagai suami dan istri. Kegigihan Inara memperjuangkan hak royalti semata-mata untuk masa depan ketiga anaknya. Terlebih hak royalti itu berlaku 70 tahun hingga penciptanya meninggal. Artinya, jika suatu saat pemegang hak royalti berpulang, ahli warisnya bisa menikmati uang royalti hingga 70 tahun. Itu kenapa aku bisa dapat hak nilai ekonominya, karena kita terikat pernikahan. Jadi mau orang terinspirasi dari siapapun, dari mantan pacarnya ya nggak ngaruh gitu. Kalau misalkan dia mau nuntut karena terinspirasi dari orang tersebut, kalau nggak ada ikatan pernikahan ya nggak ada. Pengertian inspirasi itu harus ditafsirkan bahwa lagu-lagu itu diciptakan pada masa perkawinan dengan siapa. Nah, karena lagu-lagu itu diciptakan dalam masa perkawinan dengan Ibu Inara dan diakui oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai harta bersama, ya berarti yang berhak menerima royalti itu adalah Ibu Inara. Kita ini tidak ada hubungannya, cuma kita tidak ada hubungan secara langsung antara putusan di Pengadilan Jakarta Barat tersebut dengan pengadilan negeri ini, dengan gugatan kami. Tapi yang bisa kami tarik kesimpulan adalah bahwa majelis hakim sudah menyatakan hak cipta itu merupakan harta bersama, gitu. Dan harta bersama itu harus adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam proses penjualan ataupun pengalihannya. Dari situ kita challenge di sini, kami merasa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Insya Allah pasti ada jalan kemudahan, ada jalan keluar lah untuk bisa mencapai titik musyawarah gitu. Mudah-mudahan ya, kita doain aja sama-sama. Mudah-mudahan nggak ada drama-drama yang gimana lagi ke depannya. Aja sih kalau untuk urusan hukum, aku serahin semua penuh ke tim kuasa hukum ya. Jadinya karanya kemana, aku serahin semua, aku percaya sama mereka sih. Siang ini, 4 Januari 2024, sidang perdana kasus narkoba jilid 3 yang membelit Amar Zoni siap masuk persidangan. Netizen dan awak media seolah tak sabar melihat penampakan Amar pasca hampir 1 bulan di penjara. Namun yang pasti, menurut John Matias, kuasa hukumnya, kondisi psikis Amar sangat terpuruk. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, Amar memikirkan sidang cerainya dengan Irish Bella yang digelar di Pengadilan Agama Depok. Meski sadar dirinya bukan imam keluarga yang baik, Amar masih berharap Ibel mau memaafkan dan menarik gugatan cerainya. Yang kami ceritakan tadi sama Amar tentang persidangan perceraian ya, yang akan diadakan di Pengadilan Depok tanggal 4 dalam agenda pembuktian. Kalau sesuai dengan jawaban kita pada waktu menjawab ya, termasuk di duplik juga, ya kita kan tetap sesuai dengan perintahnya Amar untuk mempertahankan. Alasannya ya mengacu ke hukum Islam dan sabda Rasul. Karena ya perceraian itu kan ya kalau menurut sabda Rasul ya, kalau menurut pendapat kami itu kan perbuatan orang munafik. Kemudian juga Allah juga melarang, karena perkawinan adalah sakral, melarang untuk orang melakukan perceraian. Selain memikirkan gugatan cerai Ibel, psikis Amar juga terguncang oleh kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Seperti diketahui, Suhendri Zoni Al-Rufi, ayah Amar, sudah 7 bulan mengidap kanker hati dan bergantung pada ketelatenan keluarga dalam merawatnya. Beberapa jam sebelum terciduk di sebuah apartemen di BSD, Amar masih sempat mengantarkan ayahnya berobat. Saat Amar tertangkap untuk yang ketiga kali, pihak keluarga sepakat untuk menyembunyikan fakta itu di hadapan ayah Amar. Lalu benarkah Suhendri Zoni akhirnya tahu kalau Amar tidak pulang-pulang karena kembali terjerat narkoba? Ya dari kami ngomong sama keluarga memang semua nggak boleh kasih tahu, karena bapak ini kan penyakitnya berat. Dan apabila pikirannya terganggu, terlalu banyak yang dipikirkan, apalagi ini Amar ini kan anak kesayangan yang dari kecil dibesarkan oleh bapaknya sendiri loh. Karena apa? Karena ibunya meninggal waktu dia kecil. Jadi bapak ini jadi ibu, jadi bapak juga. Jadi memang hubungan dia sama bapaknya dekat. Nah,
Selama ini kan dia yang menamping bapaknya terus. Dan waktu dia bermasalah, tengok kan bapaknya selalu hadir kan. Mengasih support, mengasih apa. Nah, kan gitu. Ya pertama dia dirawat di rumah sakit. Ya TV nggak diperbolehkan. Kemudian HP nggak boleh dipegang. Alasannya karena bapak sakit nggak boleh sama dokter. Saya sebagai adiknya selalu mendamping bapaknya terus kemana-mana. Udah 5 bulan ini saya yang ngurus bapaknya. Ya shock lah, sangat shock. Jadi kami sebagai pihak keluarga yang menjaganya sehari-hari, kami mohon juga gitu, jangan sampai bapaknya tahu dulu masalah ini. Masalah sangat shock banget gitu loh. Kondisinya sedang ya istilahnya lagi sakit inilah gitu, nggak bisa ini gitu. Jadi sakitnya sakit kanker hati. Iya. Nah, itulah sekarang lagi dirawat lah gitu kan. Sejak kapan Pak sakitnya? Udah lama, udah semenjak awalnya Amar ditangkap 2 kali ya. Sebagai residivis narkoba, Amar terancam hukuman yang lebih berat. Namun John Matias menilai kliennya tidak layak mendapatkan hukuman penjara karena jiwanya sakit karena narkoba. Itu sebabnya pada sidang perdana siang nanti, John akan mengupayakan agar majelis hakim mengabulkan permohonan rehabilitasi yang disertakannya. Ya sebenarnya dalam hukum acara dan tentang undang-undang narkotik juga, ya pasal 54 itu kan memang pemakai pecandu itu wajib direhab. Karena dia pemakai ini kan pecandu, dia kan orang sakit, kan perlu diobati. Memang orang pemakainya di bawah 1 gram ke bawah itu kan memang itu hukumannya rehab, wajib direhab. Tapi kok 114 ini 111 ya sama 112 ini kan dia pemakai tapi ada di situ melebihi batas surat edaran itu. Jadi 4 gram berarti melebihi di atas itu. Ya mungkin juga itu mungkin yang prosesnya lama. Masalah pengajuan TAT kita itu sama medis. Jika hukuman penjara bukan vonis yang tepat untuk Amar, bagaimana dengan efektivitas rehabilitasi yang sudah 2 kali dijalani Amar? Faktanya, bantuan terapis dan obat-obatan penghilang candu tidak bisa menyembuhkan Amar. Pada publik dan netizen, mantan kuasa hukum Amar pernah berujar bahwa Amar butuh dukungan istri untuk penyembuhan. Hanya saja, Ibel sudah menegaskan bahwa kasus narkoba bukan satu-satunya alasan dirinya menggugat cerai. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar, tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Aku stres banget bang, ini pelarianku kata dia. Ya aku jelasin juga ke Amar, jujur salah kau pelarian ke narkoba ini salah, aku bilang. Kenapa nggak lebih dekat ke agama, aku bilang. Seperti janji kau sama Ibel. Iya bang, aku salah. Ya dia ngakuin kalau dia salah. Iya bang, aku salah. Ya Ibel kecewa lah. Ibel kecewa. Bahkan dia sempat bilang, tuh kan bang, benar aku kan bang. Ya udahlah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat Amar. Kalau Mbak Iris sendiri? Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Nah, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Gitu, saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan.